Di jantung Afrika, tersembunyi di dataran tinggi Ethiopia, pernah berdiri sebuah kekaisaran agung yang namanya kini hanya berbisik di lorong waktu. Sebuah peradaban yang kekuatannya menyaingi Roma, Persia, dan Tiongkok. Inilah kisah kekaisaran Aksum, sebuah legenda yang lahir dari pasir dan bintang. Semuanya dimulai sekitar abad pertama Masehi. Dari kota pelabuhannya yang ramai, Adulis di Laut Merah, Aksum tumbuh menjadi pusat perdagangan dunia kuno. Gading, emas, zamrud, dan kemenyan dari Afrika ditukar dengan sutra, rempah-rempah, dan anggur dari seluruh penjuru dunia. Bayangkan kapal-kapal besar berlayar, membawa kekayaan dan pengetahuan, menjadikan Aksum jembatan antara timur dan barat. Kekuatan Aksum tidak hanya terletak pada perdagangannya, tetapi juga pada para pemimpinnya yang visioner. Salah satu yang paling terkenal adalah Raja Ezana, yang memerintah pada abad keempat. Di bawah kepemimpinannya, Aksum mencapai puncak kejayaannya. Ezana memperluas wilayah kekaisaran, menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga, termasuk kerajaan Kush yang perkasa di Nubia. Ia adalah seorang ahli strategi militer dan diplomat ulung yang namanya disegani di seluruh dunia kuno. Namun, warisan terbesar Raja Ezana adalah keputusannya yang mengubah sejarah. Terinspirasi oleh seorang misionaris dari Suriah bernama Frumentius, Ezana memeluk agama Kristen. Keputusan ini menjadikan Aksum salah satu negara pertama di dunia yang secara resmi menjadikan Kristen sebagai agama negara, bahkan sebelum Kekaisaran Romawi melakukannya. Peristiwa ini tidak hanya mengubah lanskap spiritual kekaisaran tetapi juga memperkuat hubungannya dengan dunia Mediterania. Simbol kehebatan Aksum yang paling ikonik adalah obelisk-obelisk raksasa yang menjulang tinggi di ibu kotanya. Monolit-monolit granit ini, beberapa setinggi lebih dari 30 meter, dipahat dari satu batu tunggal dan dihiasi dengan ukiran rumit yang menyerupai jendela dan pintu palsu. Mereka berfungsi sebagai penanda makam bagi para raja dan bangsawan, sebuah bukti keahlian rekayasa dan kekuatan arsitektur Aksum yang tak tertandingi pada masanya. Bagaimana mereka bisa mendirikan batu seberat ratusan ton dengan teknologi kuno masih menjadi misteri yang memukau para ahli hingga hari ini. Kekaisaran Aksum juga diyakini sebagai penjaga salah satu relik paling suci dalam tradisi Abrahamik, Tabut Perjanjian. Menurut legenda Ethiopia, tabut tersebut dibawa dari Yerusalem ke Aksum oleh Menelik pertama, putra Raja Sulaiman dan Ratu Sheba. Hingga kini, Gereja Ortodoks Ethiopia mengklaim bahwa tabut perjanjian yang asli masih tersimpan dengan aman di sebuah kapel kecil di Aksum, dijaga oleh seorang biarawan seumur hidupnya, tak pernah terlihat oleh dunia luar. Namun, seperti semua kekaisaran besar, Aksum pun tak luput dari roda nasib. Mulai abad ke-7, perubahan iklim yang menyebabkan penggulunan, kemunduran jalur perdagangan Laut Merah akibat bangkitnya kekuatan Islam di Arabia, serta isolasi politik perlahan-lahan menggerogoti kekuatan Aksum. Ibu kota perlahan ditinggalkan, dan kekuasaan bergeser lebih jauh ke pedalaman. Kekaisaran yang pernah begitu perkasa itu perlahan memudar, meninggalkan reruntuhan megah dan legenda yang abadi. Meskipun kekaisaran politiknya telah runtuh, warisan Aksum tetap hidup. Ia meletakkan fondasi bagi negara Ethiopia modern, membentuk identitas budaya dan spiritualnya yang unik, dari obelisk-obelisknya yang menjulang, gereja-gereja batu yang kuno, hingga legenda tabut perjanjian, Aksum adalah pengingat akan peradaban Afrika yang canggih dan berpengaruh, sebuah babak penting dalam sejarah dunia yang sering terlupakan. Kisah Aksum mengajarkan kita bahwa bahkan kekaisaran terbesar pun bisa sirna, tetapi ide, keyakinan, dan warisan budaya dapat bertahan melampaui waktu, terus menginspirasi generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih telah menemani perjalanan ini menelusuri jejak kekaisaran Aksum yang hilang. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan lainnya dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.